Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Jumat 19 Januari 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Malah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 121 ayat yang pertama. Yesus Raja di Muria, nama Dia, kasih Allah, Renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Betapa sukacitanya kita melewati tahun 2025 dengan begitu banyak mungkin tantangan dan persoalan hidup untuk kita jalani tahun 2025. Tetapi juga betapa sukacitanya kita bersama Tuhan dapat memasuki tahun 2026 ini dengan mungkin banyak yang kita lakukan, masa-masa yang lebih baik. Mungkin bagaimana kita dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, pelayanan kita, pasti kita yakinkan Tuhan memberikan berkat-Nya. Melalui apa yang kita lalui, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tahun 2026 harus kita pahami, dan mungkin nanti banyak yang kita tidak pahami, tetapi di atas segala sesuatunya dalam memasuki tahun 2026, yaitu bagaimana kita terima lewat firman Tuhan hari ini, yaitu yang dikenal sebagai berkat imam atau Aaronic blessing yang diberikan Allah kepada umat Israel melalui Musa dan Harun. Berkat ini bukan sekedar doa, melainkan janji dan pengakuan bahwa hidup umat Allah ada di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya. Bagian pertama menekankan bahwa berkat sejati berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, napas, kesehatan, keluarga, pekerjaan maupun damai adalah anugerah-Nya. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada penyertaan Allah sendiri. Bagian kedua menegaskan kasih karunia wajah Tuhan menyinari. Berarti perhatian Allah tertuju kepada umat-Nya. Ia bukan Allah yang jauh, melainkan Allah yang dekat, yang hadir dengan kasih dan terang-Nya. Dalam terang kasih karunia ini, umat menerima kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Bagian ketiga berbicara tentang damai sejahtera, Shalom. Shalom bukan hanya
ketiadaan konflik, tetapi keadaan yang hidup, yang utuh, tenang, seimbang, dan penuh sukacita di hadapan Allah. Shalom ini hanya dapat diberikan oleh Tuhan, bukan dunia. Sepanjang perjalanan iman kita, berkat ini mengingatkan bahwa hidup orang percaya selalu berada dalam pelukan kasih Allah. Maka jangan takut menghadapi masa depan, sebab Tuhan sendiri yang menjaga, menuntun, dan memenuhi hidup kita dengan kasih karunia serta damai-Nya. Sahabat Carpe Diem, ketika kita hidup dalam syukur, kita dipanggil untuk membagikan damai dan kasih karunia itu kepada orang lain. Dengan demikian hidup kita menjadi saluran berkat yang nyata bagi dunia di sekitar kita. Mari menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang pada hari ini kami diperdengarkan, bagaimana berkat rohani yang Tuhan tetap sepanjang masa, sepanjang hari, sampai kami memasuki tahun 2026 ini. Tuhan tetap memberikan wajah-Mu atas penyerahan-Mu. Begitu juga kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila mana kami tahun 2026 ini, sepanjang perjalanan kami, iman kami tetap hanya kepada Engkau Yesus Kristus. Apapun yang akan kami hadapi, tetapi kami yakin Tuhan sendiri yang menjaga, menuntun, dan memenuhi hidup kami dengan kasih karunia serta damai yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.